Stop dulu, Fevi. Belum. Oh, belum. Oke, lanjut. Jadi gua. Beda pembatalannya itu menterinya yang beda. menurut saya, isu besar di seluruh dunia adalah soal COVID. Oke? COVID. Sekarang persoalan pokoknya. Kalau isu COVID, kenapa beberapa negara sekarang itu merasa luar biasa melakukan? Anda bisa lihat Liga Inggris sudah berjalan. Ya, Liga Inggris sudah berjalan, sudah pesta. Nggak ada urusan. Cina sudah melakukan pesta olahraga. Nggak ada urusan katanya posisinya. Saat yang sama, sejumlah negara-negara Eropa bilang, itu vaksin, itu sama dengan rekayasa genetika manusia. Dan akan mempengaruhi yang namanya DNA manusia. Kita pikirkan kemudian. Lalu berikutnya, siapa sih korban COVID? Korban COVID adalah mereka yang lansia. Nah, saya ingin mengatakan sama Anda, kenapa kemudian, kalau pakai argumentasinya sahabat saya, maka secara ini tadi, lebih mempertimbangkan jiwa, maka saya ingin bertanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti takut? Jadi dalam pandangan saya, pembatalan dengan alasan COVID dengan maqasid syar'i berbasis keselamatan jiwa, dia bentrok dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Loh, kok Anda mau didikte oleh sebuah kekuatan global yang seolah-olah lebih kuat daripada kekuatan Tuhan? Gimana berpikirnya? Gimana? Loh, kalau saya pakai ayat-ayat lain, saya siap. Saya pernah duduk bareng kebetulan di MUI. Saya siap berbeda pendapat. Bahkan soal reksadana syariah, pasar modal syariah, saya berbeda dengan Ma'ruf Amin, sorry aja. Saya berbeda dengan almarhumnya namanya Teguh Zulkarnain dalam perspektif syariah. Karena buat saya tidak mau masuk ke dalam kasus judi. Buat saya reksadana syariah, pasar modal syariah, it's part of gamble. Gak benar, ngapain gue bisa masuk ke daerah judi? Gak ada urusan sama saya. Di situ ketika Anggito menyatakan tadi, ini dalam instrumen syariah. Iya, Anda tunduk pada MUI. MUI-nya pakai gimana? Lebih kuat ayat atau ijma? Kan gitu perdebatannya. Lebih kuat ijma atau qiyas? Atau ayat posisinya? Nah itu yang keempat. Terakhir, kalau kita mau bilang. Ini dunia sudah terbuka lewat ICT. Tadi 3.000 dengan 3.300, kata kuncinya di visa. Ngurus visa sekarang, ya, itu bisa jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena sudah menggunakan ICT. Permohonan cukup online. Masuk sekian nanti jawab. Nah, Arab Saudi akan memperlakukan permohonan visa online. Sistem kuota akan dihapus. Artinya, cara-cara berpikir BPKH, makanya tadi saya bilang, kalau gue nih, Dirjen PHU gue bubarin. Karena udah gak laku lagi. Udah gak bisa lagi, pelayanannya sifatnya rutin dan seperti itu statusnya sudah online. Dia sudah bisa menjawab. Anda mohon visa haji dari manapun sesungguhnya, sepanjang itu terpenuhi, gak ada masalah. Jadi tidak tergantung sebuah negara pada kuotanya. Kalau begitu, apakah cara berpikir kita sekarang itu masih up to date atau enggak? Menyambut tantangan ke depan bahwa visa tidak lagi berstatus kuota, tidak lagi ada urusan negara. Tidak lagi ada urusan negara. Bahkan menurut saya, kalau kita mau iseng-iseng, kenapa kita tidak gunakan juga visa pariwisata? Kenapa juga kita gunakan? Dan itu terbuka peluangnya, walaupun untuk umrah posisinya. Jadi dalam bahasa yang lain, Bapak Ibu sekalian, ini kesalahan bukan cuma sekedar kesalahan biasa. Ini kesalahan luar biasa. Kesimpulan saya seperti itu karena akuntabilitas publiknya rendah. Di BPKH, dia menikmati kontradiksi terminologi dalam undang-undang. Di BPKH. Dia penyelenggara yang tetap bermain-main dalam posisi ketidakjelasan tentang pendaftaran sepanjang tahun. Ujungnya tidak sesuai dengan posisi ke depan bahwa pendaftaran tidak lagi tergantung kuota. Dia sangat tergantung pada online. Siapa cepat dia dapat sepanjang syarat terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang pertama, argumen maqasid syar'i tentang keselamatan jiwa dalam beribadah runtuh dengan ayat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin.
argumen ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kalau mereka juga pakai gitu juga rontok. Karena tidak ada kata-kata atiu ulil amri minkum. Yang ada atiu Allah dan Rasul. Ulil amri minkumnya tidak perlu pakai atiu. Karena bisa saja ulil amri minkumnya salah. Jadi kalau mereka gunakan argumentasi itu, maaf, saya juga tidak bisa terima. Yang ketiga, kalau kita juga bicara tentang sikap Arab Saudi, ini yang menarik, Bung Refli. Apakah memang argumen ini sungguh-sungguh karena COVID, atau dibalik itu dalam motif pendangkalan keimanan? Pendangkalan? Keimanan. Keimanan. Pendangkalan makna bunyal Islam al-Khamsin. Anda bayangkan kalau motif dibalik ini adalah motif pendangkalan atas bunyal Islam al-Khamsin. Ini menjadi luar biasa dalam posisi umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Ini berbahaya betul. Dalam konstruksi pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu dalam konstruksi tadi. Yang kedua soal akad. Tadi disebut lagi, saya tidak setuju dengan penggunaan istilah akad walakah. Karena maaf, saya kebetulan memang tidak melihat bagaimana waktu di store. Tapi paling tidak, ini kalau baca undang-undangnya adalah tetap akadnya akad titipan. Bukan akad walakah. Jadi bukan akad penggunaan untuk kemana, nggak bisa. Ini kalimatnya jelas. Kan motifnya kalau saya berpendapat, setiap jemaah haji yang mendapatkan nilai porsi posisinya, motifnya berangkat haji. Bukan motif mendapat keuntungan atas uang yang dia taruh. Sementara BPKH berniat untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mensubsidi jamaah. Ada dua perbedaan niat di sini yang harus kita garis bawahi. Yang bisa berniat untuk dalam rangka pembiayaan, menyelenggarakan haji. Yang di sini berniat memenuhi kebutuhan subsidi dalam rangka pemberangkatan haji. Karena itu kata kuncinya di akad mesti diperjelas. Nah karena itu juga saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh tadi tentang akadnya. Berikutnya, ini menarik argumennya. Argumennya di sini menarik. Argumennya adalah kalau dibilang 20-20 batal, 20-21 batal. Itu berarti jamaah yang 20-20 sesungguhnya sudah dapat beban biaya sebesar 71 juta. Itu hitungan saya. 71 juta. Maka pertanyaan berikutnya, apakah dia diperhitungkan ke 2021 atau ke 2022? Tetap dalam konstruksi 71 juta atau dalam konstruksi 35 juta? Nggak jelas. Karena kalau pakai mekanisme kemarin 20-20 adalah mereka diberangkatkan, kemudian sekarang dibatalkan, 20-21 juga dibatalkan, maka beban BPKH atas konstruksi keuangan adalah bukan pada perhitungan optimalisasi di 25 juta, tapi di 71 juta, karena sudah disubsidi. Seorang Husnul Maria berangkat 20-21, tapi batal. Artinya sudah ada alokasi buat Husnul Maria adalah 71 juta. Ditunda dia karena pembatalan untuk menjadi 20-22. Maka pada dia sesungguhnya perhitungannya adalah 71 juta. Bukan 25 juta. Ini nggak jelas hitung-hitungannya. Nah ini menyangkut lagi soal akad. Akadnya bagaimana hitung-hitungan di sini gitu. Nah di sini saya terus terang mengambil kacamata perhitungan ini untuk mengambil kejelasan. Ini baru kita hitungnya nama haji reguler. Bagaimana dengan yang haji khusus? Karena ada persoalan 8.000. Ada titipan dolar di belakang itu yang tadi kemudian mereka bicara, nih sebenarnya dikembalikan ke siapa? Maka kesimpulan saya sesungguhnya ke dalam konstruksi gini, daripada nggak jelas kayak gini, nggak usah yang 10 juta dipulangin. Betul tadi Lutfi, pulangin aja semuanya 25 juta. Ada motif saya di belakang ini. Terus terang saya punya motif belakang ini. Ada ketidakjelasan dalam mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh BPKH. Tulisan saya setahun lalu tentang hitung-hitungan penundaan itu sejelas dan beredar secara nasional. Bahwa sejumlahnya nama masyarakat justru mensubsidi masyarakat lain. Terakhir Bung Refli. Ini di pasal 26, ini disebut bahwa kewajiban BPKH mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji. Sekarang pertanyaan besarnya. Ada 3 variabel berarti. Dia transparan, dia akuntabel, dia kepentingan jamaah haji. Kalau Anda auditnya telat, kemudian pengumumannya sekarang sudah Juni, Anda tidak keluar audit semester kedua 2020, itu akuntabel bang? Anda telat. Nanya saya atau nanya yang lain? Saya ingin mengatakan sama Anda, dibandingkan dengan badan-badan negara lain, Anda auditnya telatnya nggak karu-karuan.
Tidak akuntabel berarti. Tidak akuntabel posisinya di sini. Kalau WTP kan kita tahu di belakangnya gimana. Sudahlah, itu satu dalam posisi. Yang kedua, kalau kita bicara transparan, disebut sekarang 70% itu dalam bentuk yang namanya surat-surat berharga syariah. Maka pertanyaan besarnya, berapa sesungguhnya nilai, bahasa sederhananya, berapa margin yang diperoleh? Tadi Anggito cuma bilang 5%. Kalau 5%, ngapain mesti main ke customer syariah? Cuma 5% dari hitung rata-rata. Nah, ini lagi-lagi memerlukan, ya makanya Rijal tadi sebut, penting namanya audit investigasi. Nah, kerangka ini sekaligus, sebagai gambaran saya, dari kerangka yang kita peroleh tadi sejak awal sampai dengan akhir, saya menyimpulkan satu. Satu, gabungkan undang-undang penyelenggaraan kegiatan haji dengan undang-undang BPKH. Di dalam undang-undang ini kemudian kita pilih mana penyelenggaraan haji, mana pengelolaan keuangan haji. Yang di dalamnya kemudian boleh dibangun usaha dalam rangka posisi tadi. Itu gagas saya 2008, saya ulang di sini posisinya. Itu yang pertama. Supaya pemerintah tegas posisinya. Ngapain pemerintah? Ya sudah, pemerintah cuma ngasih soal kesehatan, soal visa, soal imigrasi, dan lain-lain. Selebihnya nggak bisa lagi. Karena statusnya kuasi. Nah, kuasinya di mana? Kontrol. Kontrol. Anda tahu nggak? Pihak swasta itu berani mengambil reguler itu posisinya. Berapa yang dijual oleh pemerintah? Katakan, 6.000, sini kasih kami 8.000. Kami berani kerjain. Tapi itu tidak diberikan oleh pemerintah. Artinya ada pertarungan kredibilitas. Saya teringat jadinya. Benar kalau gitu Bank Dunia menyatakan ada lack of credibility di Indonesia. Nah, sebagai penutup, Bung Refli, supaya ini benar gitu ya. Yuk kita audit sama-sama. Yuk kita buka sama-sama semuanya. Yuk kita benahi 2 undang-undang yang gak karu-karuan ini. Yang dalam pandangan saya perlu kita benahin. Dan mari kita tunjukin bahwa kita bukan dalam rangka mencari citra. Bahwa citra aman. Mari kita buktikan. Bahwa Anda bukan cuma sekedar dimintakan pertanggungjawaban di dunia dalam rangka pengelolaan haji. Anda tidak bisa bicara Islam Arab dan Islam Nusantara. Karena begitu Anda sampai pada posisi itu, Anda sudah dalam posisi langsung melawan Islam rahmatan di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum.